Kendor anggur dirobong laler. Cari badang anggur. Yuk, kita belajar boiler. Assalamualaikum Pagi. Weni, ini alat apa ya? Ini alat treatment. Oh iya, Bapak, hari ini kita akan mulai tentang boiler. Boiler, bagaimana cara pengoperasional boiler. Dan saat ini ada emergency tambahan loh di tahun ini. Iya. Yaitu pengoperasian boiler. Oh, SMK PIM jurusannya kimia industri. Hebat ya. Berarti SMK PIM selalu mengimprove diri untuk upgrade keilmuan baik guru dan siswanya ya. Oke. Oke, hari ini kita mau belajar boiler. Yuk kita belajar Bu Eni. Sebelumnya kita belajar water treatment dulu. Oh gitu. Oke. Kita belajar ahlinya dulu. Yuk. Selamat pagi. Pagi. Semangat sekali. Iya, Pak. Ini saya sedang mengoperasikan instalasi water treatment. Nah, di SMK PIM ini water treatmentnya melalui proses berbagai macam tahapan, mulai dari silitase, karbon, dan pertukaran ion. Kenapa harus melalui water treatment dulu sebelum masuk ke umpan masuk boiler? Karena untuk meningkatkan kualitas dari air sendiri. Sendiri ya, kalau di SMK PIM kita menggunakan air sumur, air permukaan yang masih ngebor dari sumur diangkat. Nah, sebelum masuk ke boiler kita olah dulu agar kualitasnya lebih baik. Nah, setelah proses water treatment, air hasilnya bisa dimanfaatkan atau digunakan lebih lanjut. Kalau di SMK PIM itu air hasil dari water treatment dilanjutkan ke boiler. Nah, kita tanya Pak G secara mendetail agar kita bisa lebih pintar lagi. Bagaimana, Bu? Lanjut. Lanjut kita berangkat pagi.
Selamat pagi, Oh, Pak Di. Pagi. Dari mana nih? Dari sini saja, Pak. Nah, masuk dari kita bertiga, Pak Di. Ya. Di sini mau belajar tentang boiler, Pak. Oh ya, boleh. Dari persiapan, pengoperasian, hingga pemanfaatan boiler sendiri, Pak Di. Mungkin dari Pak Di, ada yang diajarkan ke kita gitu ya. Untuk boiler ini memang sangat penting untuk di industri ya. Jadi untuk menghasilkan listrik ya, jadi nanti disambungkan dengan turbin, kemudian untuk pemanas semuanya menggunakan boiler ya. Jadi sangat penting. Jadi kalau belajar ini akan sangat berguna kalau kita semua bekerja di industri. Baiklah, untuk belajar ini ya, jadi ada beberapa hal yang cukup penting ya, terutama karena ini boiler itu kan uap, jadi uap air. Jadi nanti kita harus memperhatikan kualitas air yang digunakan. Jadi tidak boleh air itu air sembarangan. Nanti kalau airnya sembarangan atau air yang mengandung mineral, nanti boilernya ini akan menghasilkan kerak. Ketika sudah jadi kerak, lama-lama itu akan ya bisa meledak kalau ada keraknya ya. Jadi makanya tadi Pak Ari sudah di sana ya, ini sudah ahlinya ya, sudah ahlinya, makanya ini mengolah bagian sana, saya yang di bagian boiler di sini ya. Jadi air harus diolah, kemudian nanti ada bahan bakarnya dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan. Jadi semua harus diperhatikan. Kemudian juga sistem otomatisasi. Jadi kalau kita mengendalikan boiler, kemudian boiler ini disuruh nunggu terus, orang biasanya ya jenuh ya. Jadi kalau di SMK BIM ini semuanya sudah diotomatisasi. Jadi jadi kalau yang ini ada sistem air. Jadi sistem airnya ini dimasukkan ke boiler itu nanti secara otomatis ya. Jadi otomatis nanti kalau di boilernya ini terlalu banyak, dia akan mati sendiri ya. Kemudian juga di sini sistem dari pemanasan. Jadi LPG-nya ini ketika airnya surut itu dia LPG-nya bisa mati sendiri. Dan seterusnya. Di situ juga ada, kalau tekanannya terlalu tinggi, tekanannya itu akan keluar sendiri. Jadi itu ada valve-nya. Begitu. Jadi kita belajar di sini, belajar boiler dengan aman. Jadi tidak perlu ada rasa takut. Karena semuanya sudah otomatis. Gitu. Ada lagi? Terus bagaimana pengoperasiannya, Pak? Pengoperasiannya, jadi yang pertama kita isi air ya. Jadi jangan apinya dulu. Jadi nanti kalau apinya dulu seperti dipancing itu kan sudah panas, itu kan belum ada airnya, tidak boleh. Jadi dimulai dari yang airnya. Jadi ini bisa ditekan ya, bisa dipilih kita mau otomatis atau yang manual. Kalau yang otomatis berarti nanti di sini sudah bekerja sendiri, kita tidak perlu ngawasi ya, cukup sesekali sih. Tapi kalau manual ya, misalnya manual ini digunakan kalau misalnya ada perbaikan, ada saat-saat yang tertentu, itu bisa digunakan manual. Kalau yang otomatis dia akan bekerja dengan sendiri. Jadi misalnya yang manual ya, jadi ini bisa dihidupkan. Nah, ini akan mengisi. Jadi di situ akan mengisi ke sini ya, ke boiler ya. Itu nanti kalau ketinggiannya sudah mencukupi sekitar 60%, dia akan mati sendiri. Atau berkurang itu nanti di sini akan otomatis bekerja semua.
ternyata alat-alat di SMK PIN lengkap sekali ya Bu Emi. Iya, betul sekali Papa, karena di SMK PIN ini kita berkompetensi kimia industri. Jadi alatnya harus berbasis industri. Oh gitu. Lulusan SMK Putra Indonesia Malang kerja OI, kuliah OI. SMK Bisa SMK hebat vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK Putra Indonesia Malang Touch your future.